Enggak, dia masih bisa menggugat kapanpun kalau nanti sudah keluar. Atau mungkin dalam ketentuan lain setelah penguasa ini tidak punya kekuasaan, itu mungkin juga bisa gitu. Yang jelas kan kita butuh membersihkan sejarah tentang ijazah ini, nggak mungkin kita anggap selesai. Dan sayangnya sebenarnya yang punya tanggung jawab ini adalah negara, dalam hal ini representasi lembaga kekuasaan negara. Sama aja. Jadi kalau untuk mental saya ya angkat topi lah dengan Bambang Tri ini, luar biasa. Sampai penyidiknya waktu mau menyidik itu, gila nih Bang, berani bener dia. Dan itulah yang kemudian kami ambil keputusan musyawarah nih Bang, tim lawyer, adalah kita tarik. Dengan begitu kan kepentingan klien masih terjaga. Dia masih bisa menggugat kapanpun kalau nanti sudah keluar. Atau mungkin dalam ketentuan lain setelah penguasa ini tidak punya kekuasaan, itu mungkin juga bisa gitu. Yang jelas kan kita butuh membersihkan sejarah tentang ijazah ini, nggak mungkin kita anggap selesai. Dan sayangnya sebenarnya yang punya tanggung jawab ini adalah negara, dalam hal ini representasi lembaga kekuasaan negara. Ya kalau ini presiden yang dituduh dalam tanda petik ya, DPR kan harusnya bertanggung jawab untuk mengklarifikasi ini sebenarnya. DPR dan DPD dong. DPD bahkan. Memang ada dua model lawyer ya Bang. Ada yang lawyer itu sebelum asli diserahkan ke kantornya dia tidak akan gugat. Ada juga yang cukup kopian nanti asli dibawa ke pengadilan saja karena untuk menjaga kepercayaan kepada klien. Nah, kami itu termasuk yang kedua. Toh nanti juga bisa dihadirkan kliennya di pengadilan. Yang penting juga tanggung jawabnya besar. Iya, begitu. Kalau ada apa-apa hilang kan kita yang tanggung jawab gitu. Nah, begitu ditangkap ya dalam tanda petik amsyong kita ini, gimana nih gugatan nih. Tapi kita coba dulu karena pertimbangannya bukan hanya kepentingan Bambang Tri dan juga rakyat, juga kepentingan presiden, lembaga presiden. Kami harapkan saat itu tanggal 18 Oktober itu presiden bisa datang. Sehingga ketika presiden mengklarifikasi selesai, kami juga cabutnya. Kenapa? Karena ada keyakinan presiden punya ijazah asli. Ya ngapain kita terusin gitu loh. Ya, sama-sama lihat. Sama-sama lihat begitu loh. Tapi ternyata presiden tidak datang, dan setelah kita mau tanggal 31 kemarin, besok kan tanggal 31 kan sidang kedua. Kita pikir-pikir, ini kepentingan klien lagi, juga kepentingan rakyat ya. Karena ijazah palsu presiden itu bukan hanya kepentingan Bambang Tri gitu. Kalau kita lanjutkan, Hakul yakin kan pembuktiannya terhalang. Jadi kan kalah nggak mungkin, karena beban pembuktian pada kami. Walaupun tergugat juga punya beban untuk membantah, dia juga harus hadirkan. Tapi yang awal kan beban pembuktian kita, begitu. Saya kan dari orang hukum tata negara, bro. Saya mengatakan kalau ada masalah seperti ini, memang rasanya kurang pantas digugat di pengadilan. Pengadilan, ya. Karena apalagi gugatannya perdata. Karena walaupun dimensinya perdata, tapi ini kan tata negara. Ya kan konsekuensinya tata negara. Harusnya ya kalau kita memiliki fungsi pengawasan yang betul, DPR harus menjalankan hak-haknya harusnya. Ini kan hak angket tuh, penyelidikan. Betul. Nah, mungkin sebelum melakukan hak angket ya hak bertanya dulu kan. Kalau memang jawabannya nggak meyakinkan, baru ya, angket. Toh yang dicari kebenaran kan. Kalau hak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini akan mengupas perjalanan gugatan Bambang Tri Mulyono di Pengadilan Jakarta Pusat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa gugatan ini sudah dicabut oleh kuasa hukum Bambang Tri Mulyono, yakni Bapak Egy Sujana dan Kosinuddin dan kawan-kawan. Dalam berbagai kesempatan, Pak Egy Sujana menyampaikan bahwa pasca pencabutan itu beliau tidak akan menghadiri persidangan lagi karena tidak mau dikalah. Buat apa menghadiri persidangan jika kemudian harus dikalahkan, begitu cetusnya. Tetapi pencabutan ini ternyata menimbulkan banyak persepsi di publik Indonesia. Nah, salah satunya seorang tokoh nasional, pakar hukum tata negara, yakni Bapak Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra angkat bicara, di mana dia sangat menyayangkan ya pencabutan daripada kuasa hukum Bambang Tri Mulyono. Kenapa? Karena pencabutan itu ya hanya akan mengarah pada di mana jasa SD, SMP, SMA Jokowi itu kemudian tidak menemukan kejelasan ya apa asli atau palsu, karena tidak ya diputuskan di pengadilan. Dengan tidak ingkrahnya polemik ini, maka itu tidak akan mengakhiri kontroversi soal ijazah palsu atau tidak, karena tidak ada kepastian hukum. Nah,
tidak hanya sampai di situ, ternyata bahwa pengacara daripada Bambang Tri Mulyono itu kemudian berulah lagi. Ya, dia membuat lagi statement bahwa sebenarnya pencabutan ini karena sejumlah pertimbangan-pertimbangan demi kepentingan hukum kliennya, ya, yang dimana dia ditahan sementara susah untuk kemudian mengakses bukti-bukti. Tetapi dia mengatakan bahwa pada kesempatan yang lain dia masih bisa untuk kemudian menggugat kembali, ya. Apakah pada posisi, ya, setelah proses pidana yang disangkakan kepada Bambang Tri Mulyono selesai, ataupun menurutnya ketika Pak Jokowi misalnya sudah tak lagi menjadi presiden. Jadi memang kuasa hukum ini ternyata masih belum mau mengakhiri polemik ini. Tentu kita akan menunggu bagaimana proses berikutnya. Tetapi publik di luar sana itu sudah membuat spekulasi terkait dengan pencabutan ini, dan tentu kita semua paham, ya, kita semua tahu, ya, kita semua sangat memahami dan menyadari bahwa gugatan yang didaftarkan oleh kuasa hukum Bambang Tri Mulyono ini kan memang tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, ya, tidak didukung oleh fakta-fakta yang bisa dijadikan sebagai fakta-fakta hukum dalam persidangan, ya, sehingga pada akhirnya kemudian dia mencabut. Kita kemudian beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh kuasa hukum ini sebenarnya hal yang terkesan, ya, ceroboh, ya, hal yang sangat terburu-buru, karena seharusnya, ya, harus menggali informasi kepada seorang klien, ya, meminta kejujuran kepada klien, dan sekaligus, ya, harus mengidentifikasi, memvalidasi data-data awal itu sebagai sebuah dokumen pendukung dasar gugatan, ya. Harus meminta kejujuran daripada klien serta bukti-bukti asli yang harusnya sudah diverifikasi dengan baik, ya, tapi kan ternyata tidak demikian, ya. Pengacara ini, ya, begitu bersemangatnya langsung, ya, mendaftarkan gugatan, katanya sambil menunggu bukti-bukti itu kita akan dorong di persidangan. Bagaimana bukti-bukti asli itu nanti akan didatangkan. Tapi ternyata dalam perjalanannya Bambang Tri Mulyono ditahan karena dugaan ijazah, karena dugaan, ya, penistaan agama. Akhirnya kemudian mereka kelimpungan, ya, alasannya, ya, tidak bisa lagi akses, ya, informasi, tidak bisa lagi mengakses bukti-bukti, ya, dan dokumen-dokumen karena hanya dimiliki atau hanya Bambang Tri Mulyono yang tahu. Jadi sekali lagi bahwa kita sudah bisa, ya, melihat, ya, dan sekaligus bisa menganalisa apa yang ada di balik ini semua. Bahwa sebenarnya ijazah ini kan hanya sebuah pintu masuk saja sebenarnya, tetapi ada agenda-agenda lain yang memang selalu hendak melemahkan, ya, eksistensi Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin negara yang sukses, ya. Bagaimana tidak, beliau ini banyak mendapat sanjungan-sanjungan dari negara-negara besar di dunia, ya. Bagaimana dalam sebuah ungkapan Pak Prabowo menyampaikan itu, ya, sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan akan prestasi Pak Jokowi, ya. Demikian pula, ya, bagaimana Pak Luhut Bin Sarpanjaitan menyampaikan akan, ya, bagaimana apresiasi daripada pemimpin besar dunia. Tetapi itu semua bagi kelompok-kelompok ini itu tidak berguna, ya, tidak ada manfaatnya mereka diberi pemahaman seperti itu, karena mereka memang dari awal sudah tidak suka dengan rezim Pak Jokowi. Mereka punya hasrat kuat untuk kemudian melakukan pembunuhan karakter kepada Pak Jokowi, ya, dengan maksud bahwa di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini kira-kira dia bisa ambruk, ya. Tentu kita teringat dengan berbagai gerakan-gerakan dari kelompok-kelompok ini, bagaimana isu BBM sebelumnya, ya kan, bagaimana isu-isu soal PKI dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah meminta Presiden Jokowi mundur. Sehingga kita sudah bisa menebak kemana arah dan agenda, ya, politik mereka, ya, apalagi menghadapi Pilpres 2024. Mereka sedang menciptakan sebuah prakondisi
yang begitu sistematis ya untuk melemahkan ya Pak Jokowi ya secara sistemik ya. Kita bisa melihat ketika Bambang Trimulyono berbicara, ya banyak juga tokoh-tokoh nasional yang ikut angkat-angkat bicara dan tidak sedikit intelektual juga ikut-ikut mengolah ini isu seolah-olah apa yang diucapkan oleh Bambang Trimulyono itu benar. Tetapi pada akhirnya mereka semua meradang ya karena tidak bisa membuktikan. Kuasa hukumnya juga mencabut karena sejumlah spekulasi takut kalah dan sebagainya ya, sekalipun mereka kemudian berulah lagi membuat statement bahwa nanti kan masih bisa lagi menggugat untuk yang kedua kalinya ya setelah proses-proses yang dialami oleh Bambang Trimulyono ini selesai, ataupun ya setelah misalnya masa jabatan Presiden Jokowi itu selesai. Ini memang bisa ditebak bahwa mereka tidak akan pernah senang dengan Pak Jokowi secara pribadi, secara personal, dan juga Pak Jokowi sebagai kepala negara. Tetapi pada akhirnya mereka semua akan terbantahkan dengan sejumlah karya-karya dan fakta-fakta yang sudah disaksikan oleh rakyat Indonesia sebagai sebuah karya besar Pak Jokowi dalam membangun Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.